membahas tentang dasar-dasar rangkaian sekuensial, latch, dan flip-flop sebagai bagian dari kuliah dasar dari kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa jenis rangkaian logika, jadi kita bagi menjadi dua, yaitu rangkaian kombinasional yang sudah kita bahas sebelumnya, dan yang kedua adalah rangkaian sekuensial. Ini yang akan kita bahas di kuliah ini. Kita akan lebih banyak membahas tentang tentang rangkaian sekuensial sinkron atau clock mode. Nah, apa bedanya antara rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial? Kita lihat pada rangkaian kombinasional, output ini hanya tergantung dari input saja. Oke, dan proses-proses yang dibentuk di dalam untuk mengolah input menjadi output, ini adalah yang kita sebut, kita gunakan persamaan Boolean yang sesuai dengan persamaan Boolean yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang untuk rangkaian sekuensial, ini nilai output tidak hanya tergantung dari input saja, tetapi juga tergantung dari output sebelumnya. Kita lihat di sini, ya, ada feedback dari arah keluar rangkaian kombinasional ini, kemudian difeedbackkan ke input, ya, ini setara dengan input yang akan diolah oleh satu rangkaian. Nah, jadi input yang sama nanti belum tentu menghasilkan output yang sama, tergantung state sebelumnya. Nah, jadi rangkaian sekuensial ini desain berdasarkan urutan input, bisa berdasarkan waktu, output, atau keadaan internal atau internal state-nya. Nah, apa bedanya antara rangkaian sekuensial sinkron dengan asinkron? Sebenarnya cukup mudah membedakannya. Kalau rangkaian sekuensial yang sinkron ini memerlukan sinkronisasi. Siapa yang akan menyinkronkan, yaitu clock. Sedangkan rangkaian asinkron itu tidak ada clock. Jadi rangkaian asinkron hanya bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam. Oke. Dan rangkaian ini tidak memerlukan clock. Baik, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang rangkaian sekuensial sinkron atau clock sequential circuit. Rangkaian sekuensial yang menggunakan clock. Kita bisa bayangkan seperti dirijen yang akan membuat musik itu menjadi harmonis, ya, menjadi enak didengar. Nah, clock inilah yang menjadi dirijennya. Oke, apa itu clock? Nah, ini ada pulsa clock, ya. Kita lihat clock ini ada kondisi 0 dan 1, atau kita sebut sebagai ini adalah low, yang ini adalah high, ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, ini adalah timing diagram. Tentunya karena ini timing diagram, sumbu X, ya, ini adalah T, ya, sumbu X-nya adalah T, sedangkan sumbu Y-nya adalah level. Ini bisa, anggaplah bisa 5 volt, 3 volt, atau tegangan, ya, levelnya. Biasanya kita cukup menyebutkan kalau dalam sistem digital, kita hanya menyebutkan 0, 1, atau low high saja. Kemudian terkait dengan perubahannya, maka ada istilah, ya, bagian ini, ya, ini disebut sebagai positive pulse atau nilai high. Kemudian yang ini adalah disebut sebagai negative pulse, ya, atau nilai low. Kemudian kita lihat perubahan dari low ke high, ini disebut sebagai positive edge, ya, atau kadang disebut juga sebagai rising edge, ya. Kemudian kalau yang ini ke bawah, ini adalah disebut sebagai negative edge atau falling edge. Nah, jadi ada perubahan dari sinyal yang tadinya 0 menjadi 1, atau yang tadi 0 volt menjadi 5 volt, kemudian berubah. Nah, biasanya clock ini berubah secara periodik. Nah, kemudian kita lihat di dalam rangkaian sekuensial itu selalu ada bagian yang disebut sebagai elemen memori, ya, elemen memori. Ini tujuannya adalah untuk mempertahankan atau menyimpan kondisi sebelumnya, karena kita lihat bahwa elemen memori tadi pada rangkaian sekuensial diperlukan kondisi output sebelumnya untuk diproses bersama-sama dengan input. Nah, elemen penyimpanan memori yang digunakan pada rangkaian sekuensial nanti umumnya adalah dengan flip-flop. Nah, setiap flip-flop nanti akan menyimpan 1 bit informasi, yaitu 0 atau 1. Baik, di sini
Ya, kita boleh definisikan bahwa elemen memori merupakan sebuah perangkat yang dapat mengingat nilai sebelumnya atau mengubah nilai berdasarkan perintah komen atau perintah dari inputnya. Jadi, ini adalah memori elemen. Nanti ketika memori ini diminta untuk mengubah nilai output, baru akan nilainya berubah. Ya, jadi tidak langsung meskipun proses sudah selesai, tiba-tiba outputnya diubah, tidak. Ya, jadi harus diubah dulu. Ya, contoh ini. Jadi ketika ada perintah set, maka yang tadinya key sebelumnya itu apapun nilainya, maka akan berubah menjadi 1. Nah, nanti ada istilah Qt ini adalah kondisi sekarang, Qt plus 1 itu kondisi berikutnya, itu disebut sebagai next state. Kemudian kalau reset itu ketika kondisi reset terjadi ketika dari nilai apapun Qt plus next state-nya menjadi bernilai 0. Nah, jika jika tidak ada perubahan, maka mungkin juga dari 0 tetap menjadi 0, 1 tetap menjadi 1. Nah, ada dua cara untuk men-trigger atau mengaktifkan elemen memori. Yang pertama adalah pulse trigger, ya. Jadi berdasarkan nilai pulsanya, jadi nilai level dari sinyalnya 0 atau 1. Kemudian ada edge trigger, ya. Jadi berubah karena adanya perubahan dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Kemudian contoh ini jenis yang pulse trigger, nanti kita lihat ini adalah yang disebut sebagai latch. Kemudian kalau edge trigger, ini disebut sebagai flip-flop. Ya, ada positif edge trigger dan negatif edge trigger. Nah, ini contoh ya, memori sederhana atau latch. Kita lihat contoh ini. Ya, kita lihat contoh ini. Ini adalah dua buah inverter. Ya, ini adalah dua buah inverter. Ya, ketika kita akan membuat nilai inverter, misalkan ya, dengan suatu cara, ketika nilai inverter ini 1, maka di sini akan 0. Nah, ketika ini 0, maka ini akan bernilai 1. Maka inverter ini akan terus-menerus mempertahankan nilai 1 di sisi kiri, kemudian 0 di sisi kanan. Ya, ada disebut sebagai two stable memory state. Jadi ada dua kondisi yang stabil gitu. Kalau 1 terus, ya 0 terus. Ya, sebaliknya misalkan kita bisa ubah nanti di sini 0, maka ini negatif atau invert dari data ini adalah 1, kemudian di sini akan 0. Sehingga ini akan terus muter ya. Menjadi 0, 1, 0, 1. 1 tetap 1, 0 tetap 0. Nah, inverter bisa dibuat dari NAND dan 0. Sebagai contoh, kita bisa membangun suatu inverter ini dari kita tahu bahwa rangkaian ini sama dengan inverter. Ya, ini A, ini akan sama dengan not. Ya, A bar. Nah, kemudian satu lagi, ya, ini adalah NAND. Ya, NAND, kalau kita hubungkan, ini menjadi sebuah inverter. Nah, ini kita bisa hubungkan ke sini. Kemudian ini kita kembalikan ke sini. Jadi kita akan mendapatkan di sini nilainya adalah not A, yang di sini adalah A. Kalau kita atau sebaliknya yang di sini A, maka di sini adalah not A. Oke, kita lanjutkan bagian berikutnya. Nah, elemen memori yang paling sederhana nanti salah satunya adalah disebut sebagai latch. Latch itu ada mempunyai dua buah input, yaitu adalah set, kemudian ada R yaitu reset, kemudian outputnya adalah key. Ya, key ini adalah keluaran dari latch, kemudian ini adalah key bar atau not key. Ini key dan key bar ini harus berlawanan nilainya, tidak boleh sama. Nah, kita SR latch bisa dibuat dari gerbang NOR, lihat contohnya ini. Ya, ini adalah R, kemudian di sini adalah S, kemudian ini keluaran dari key, dan ini adalah not key. Nah, kita ambil contoh misalnya di bagian yang ini ya, saya ambil yang ini. Nah, S-nya 0, ini
0. Kemudian R-nya adalah 0. Kita pasti tahu bahwa bagaimana sifat dari NOR. Ya. NOR ini, kalau salah satunya 1, maka keluarannya adalah 0. Kalau salah satunya 0, ya, pasti nanti akan tergantung nilai yang ada di sini. Kita lihat di sini bahwa nilai key 0-nya, ya, key 0 itu adalah key sebelumnya, itu adalah 0. Berarti di sini nilainya 0. Ini nilainya 0. Nah, karena 0, ya, maka kita lihat ini 0, NOR 0. Ya, berarti kan 1. Ini 1. Karena di sini 1, 1, kemudian dinorkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Jadi valid ini. Ya. Kita bisa mencoba semuanya, jadi cara membacanya seperti itu. Nah, dengan bentuk lain, ini bisa disusun seperti ini, di tabel di bawah ini. Jadi ada kondisi ketika kondisi set terjadi ketika S-nya adalah 1, R-nya 0, pada saat itu key-nya sama dengan 1, not key-nya adalah 0. Nah, dan nilai itu akan bertahan ya, ketika input berikutnya adalah 00. Jadi kita lihat di sini ada 2 00, ya, ini dan yang ini. Ada 2 00. Nah, ini berarti yang ini adalah 00 ketika setelah SR-nya 10, dia mempertahankan nilai 1, kemudian yang ini adalah 00 ketika yang key 0-nya ber-0 karena setelah S sama dengan 0, R-nya sama dengan 1. Nah, buat dengan menggunakan gerbang NAND. Kita lihat ini adalah satu gerbang NAND. Kemudian perhatikan di sini set, kemudian reset, dan perhatikan bagaimana pergerakan clock-nya. Ya, jadi nanti kita tahu kalau sebuah latch itu dibuat dengan gerbang NAND, apakah dia nanti akan negatif trigger ya kalau dijadikan flip-flop, ataukah positif trigger. Oke, jadi hampir sama penjelasannya dengan latch dengan gerbang NOR tadi. Maka di sini kita lihat bahwa keluaran key ini diumpankan ke input NAND yang selanjutnya, kemudian keluaran ini juga diumumkan ke bagian yang NAND yang sebelah atas. Ya, nanti silahkan diperhatikan bagaimana tabel ini bisa dibentuk, ya, dan kemudian kita bisa ringkas menjadi tabel di bagian ini. Nah, seringkali ditambahkan ya, supaya tidak terjadi kondisi, misalnya kondisi forbidden atau ya, outputnya baru berubah ketika pada kondisi tertentu. Nah, di sini ini ditambahkan satu rangkaian yang ini digunakan untuk pengarah input atau pengontrol input. Jadi kita lihat sini ya, kalau enable-nya, kita lihat ini gerbang NAND, kita tahu NAND ini akan bernilai 0 ketika inputnya adalah 1, 1. Ya, kalau inputnya selain 1, 1, maka ini akan menghasilkan 1. Ya. Jadi kalau 1, 1, maka akan menghasilkan 0. 1, 0, akan di sini nilainya adalah 1. Nah, jadi selama enable ini bernilai 0, maka nilai ini akan terus menjadi 1. Nah, kalau di sini kalau enable-nya kita lihat ya, sini. Nah, enable-nya 0, maka tidak akan terjadi perubahan. Tapi ketika 1, maka nilai keluaran dari ini akan tergantung dari S, sedangkan yang di sini ini akan tergantung dari R. Nah, sehingga nanti latch ini akan bekerja ya sesuai dengan tabel sebelumnya. Nah, dari situ jadi ya, kita bisa membuat satu rangkaian yang disebut sebagai D-latch ya, dengan memberikan S sama dengan D ya, kemudian sedangkan R itu sama dengan D aksen atau not D, maka kita dapat menghindarkan kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Kita ingat bahwa ketika kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, itu
akan menyebabkan kondisi yang disebut sebagai kondisi yang tidak diizinkan, ya. Jadi tidak diizinkan. Nah, sini kalau diberi inverter di sini, maka nilai antara S dengan R itu selalu berlawanan. Ketika S sama dengan 1, maka R-nya akan sama dengan 0. Ketika S-nya sama dengan 0, maka R di sini akan sama dengan 1. Sehingga keluaran atau tabelnya, ya, tabel fungsi tabel dari rangkaian ini akan menjadi lebih sederhana. Kita lihat sini ya, ketika apapun nilainya, ya, ketika enable-nya sama dengan 0, maka tidak akan mengubah nilai output. Jadi kalau di sini enable-nya 0, maka apapun yang berubah di sini tidak akan mempengaruhi, tidak akan mengubah nilai output. Nah, sedangkan ketika enable-nya 1, ya, ketika D-nya sama dengan 0, kita lihat ketika D-nya sama dengan 0, maka S ini adalah 0, R-nya adalah 1. Ya. Maka kalau di dalam SRLEDS, ya, ini akan kondisi set, atau nilai key-nya adalah key-nya adalah 0, ya, yang disebut sebagai reset state. Nah, kemudian ketika D-nya sama dengan 1 atau S-nya sama dengan 1, sedangkan ini R-nya akan sama dengan 0, maka ini adalah kondisi set state. Baik, ini adalah beberapa simbol yang nanti akan sering digunakan untuk LEDs. Kita lihat SR-LED dengan versi NOR, kita lihat di sini simbolnya. Kemudian ini adalah SR-LED versi NAND, lalu ada D-LEDs. Kalau D-LED biasanya kita sudah tidak memperhatikan lagi apakah dibuat dengan NAND ataukah NOR. Jadi sudah lebih umum lagi. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan ini ya, D-LEDs ini. Nah, ada kelemahan ketika digunakan LEDs ya untuk elemen memori. Nah, di situ LEDs itu berlakunya adalah level trigger atau perubahan outputnya ini berdasarkan nilai inputnya 0 ataukah 1. Nah, dengan demikian setiap terjadi perubahan input maka langsung mempengaruhi output. Nah, ini akan masalahnya adalah akan ada masalah sinkronisasi dengan blok yang lain ya, bisa kecepatan atau bahkan mungkin terlalu lambat. Nah, solusinya maka LEDs itu akan dimodifikasi dengan flip-flop supaya rangkaian tersebut hanya merespon pada waktu tertentu saja. Nah, berarti harus ada pengatur waktunya. Jadi kapan rangkaian itu harus mengubah outputnya dan kapan tetap akan mempertahankan outputnya. Ya, jadi LEDs itu kita akan ubah menjadi flip-flop. Nah, flip-flop ini adalah synchronous bistable devices. Yang dimaksud dengan bistable devices itu adalah ada dua kondisi, ya, 0 dan 1, yang akan terus-menerus berubah, ini ya, 0, 1, 0, 1. Ini adalah kondisi bistable. Nanti silahkan cari literatur lain. Jadi selain bistable itu ada monostabil. Kondisi output akan berubah akibat trigger oleh output. Nah, oleh input ya. Inputnya itu apa? Yaitu sinyal clock. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ya, bisa diamati ketika positive edge ataupun negative edge. Jadi tidak ada di level sini ya, tidak ada di nilainya ini. Tapi di perubahan dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Nah, sehingga kita lihat ya, rangkaian flip-flop ini akan ketambahan satu bagian, yaitu ya, akan ketambahan satu bagian yaitu ini, yaitu clock, bagian clock. Ya, sebagai C ya, simbol ini adalah clock. Kemudian kalau yang ada buletannya ini adalah negatif edge triggered flip-flop. Artinya flip-flop ini akan terjadi perubahan nilai key ketika terjadi falling edge. Ya, kalau yang ini output akan berubah ketika terjadi rising edge. Ya, yang pertama adalah SR flip-flop.
pada SR flip-flop saat terjadi trigger oleh pulsa clock, ya nanti tergantung apakah positif edge trigger atau negatif edge trigger. Nah, yang di dalam contoh ini adalah positif edge trigger RS flip-flop. Ya. Nah, ketika S-nya high, maka terjadi kondisi set. Set itu pokoknya key-nya menjadi 1. Kita lihat sini, ini adalah kondisi set. Nah, ketika resetnya yang high, maka di sini terjadi 0 ya. Key T plus next key-nya ini adalah 0. Itu adalah kondisi reset. Jadi maksudnya begini, ketika input S-nya 0 dan R-nya 1, ya, dan pada saat itu terjadi rising edge clock, maka key-nya baru akan berubah menjadi 0. Oke. Dan seterusnya. Nah, untuk SR flip-flop ini tidak diizinkan kondisi 1, 1. Oke, ini adalah implementasi dari SR flip-flop. Perhatikan, ini ada latch, ya, sebuah NAND latch. Kemudian yang lengkap ada kontrolnya. Ya, ini adalah pengarah pulse input atau pengatur input tadi. Kemudian ditambah dengan pulse transition detector. Inilah yang akan menjadi pendeteksi clock. Nah, rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya bisa positif edge, ya, atau negatif edge. Ini yang rising edge. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kemudian kalau falling edge, rangkaiannya seperti ini. Ini ada di bagian pulse transition detector. Nah, simbolnya ya kita buat seperti ini. Ini adalah sebuah RS flip-flop. Kemudian diubah menjadi D flip-flop. Kita tahu ketika S dan R-nya jadikan dibuat saling berkebalikan, maka ini akan menjadi D flip-flop. Sebuah positive edge trigger D flip-flop dibentuk dari SR flip-flop. Nah, sedangkan tabel karakteristik D flip-flop itu kita lihat seperti ini. Ya, ini yang harus dihafal, ini harus tahu. Ya, kalau lupa nanti balik lagi ke slide ini. Oke. Jadi, ketika D-nya sama dengan 1 dan clock-nya terjadi rising edge, maka pada saat itu next key-nya ya, itu adalah bernilai 1. Ya, kita boleh sebut sebagai key saja ya. Sebenarnya key T plus 1 itu yang dilihat yang di sini nih, di bagian key ini. Dan key aksennya berlawanan. Kemudian ketika D-nya sedang 0 dan ketika ada rising edge, maka next key-nya berubah menjadi 0 atau reset. Kalau clock-nya tidak terjadi transisi, meskipun D-nya berubah menjadi 1 atau 0, maka nilai key-nya tidak akan berubah. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa persamaan key T plus 1 atau next key pada suatu D flip-flop itu adalah sama dengan D. Kita lanjutkan. Ya, setelah tadi SR flip-flop, kemudian D flip-flop, sekarang kita lihat JK flip-flop. Ya, kalau kita lihat bentuk dasarnya sama. Ini adalah SR latch. Ya, tapi silahkan perhatikan bahwa pada pengarah inputnya, ya, di sini ada inputnya di sini NAND-nya adalah 3 ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini ada di feedback-kan lagi. Ya, kita lihat not key ini di feedback-kan ke NAND yang atas. Kemudian yang key ini di feedback-kan ke key yang bawah. Nah, ini kalau tadi hanya di sini sebagai R dan S saja. Nah, di sini sekarang dinamakan J dan K. Oke. Ya, JK flip-flop ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah kondisi invalid ya. Baik, dan nanti ada fleksibilitas di dalam desain. Ini biasanya untuk pemula, biasanya yang memulai belajar DDD, awal-awal belajar biasanya nanti bingung ya ketika bagaimana mendesain suatu rangkaian rangkaian sinkronus sekuensial ini menggunakan JK flip-flop. Oke, nah tabel kebenaran JK flip-flop ini kita bisa lihat di bagian bawah ya. Oke, persamaan ini kita bisa lihat bagaimana perubahan nilai next key dengan melihat nilai key J dan K-nya. Ya, jadi perhatikan ketika J-nya 0, K-nya 0 dan terjadi rising edge, maka key T plus 1-nya adalah key T. Ya, tetap ya, tidak berubah. Kemudian ketika J-nya 0, K-nya 1,
maka akan terjadi reset, dan J-nya 1, K-nya 0, ini terjadi set. Sedangkan ketika 1, 1, maka ini akan terjadi kondisi toggle. Toggle itu adalah nilai yang berlawanan dengan nilai sebelumnya. Jadi kalau tadi 1, maka sekarang menjadi 0. Yang tadinya 0, maka sekarang menjadi 1. Nah, persamaan eksitasi JK flip-flop ini akan disimpulkan jadi seperti ini. Next key atau key T plus 1 sama dengan J key aksen or K aksen and key. Ya, jadi bisa didapatkan ya, J not key, kemudian not K key. Ya, barangkali kalau teman-teman lupa, kita hafalkan saja dengan OR ya. OR itu kan misalkan XOR, XOR. J XOR key misalnya, maka di sini J not key or not J and key ya. Kalau sekarang di sini kita ganti J yang kedua menjadi K. Jadi J not key or not K key. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah T flip-flop. Ya, T flip-flop sama dengan JK flip-flop, tetapi hanya memiliki satu input. Di sini JK-nya dijadikan 1. Nah, ketika dijadikan 1, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu tidak ada perubahan atau terjadi toggle. Toggle itu dari 1 menjadi 0 atau 0 menjadi 1. Nah, persamaan karakteristiknya adalah jadi seperti ini. Ya, ini mirip XOR saya kira. Ya, T not key or not T key. Ya, kalau kita lihat tabel kebenarannya, memang ini adalah tabel kebenaran dari XOR, ya, exclusive OR. Oke, terima kasih untuk penjelasan pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut di bagian berikutnya, yaitu bagaimana kita menganalisis rangkaian-rangkaian yang menggunakan flip-flop. Ya. Apa yang harus kita pahami, yang kita ingat, jadi kita harus tahu karakteristik dari flip-flop, bagaimana membuat tabel kebenarannya, dan bagaimana persamaan karakteristik dari masing-masing flip-flop tersebut. Oke, sampai ketemu.